Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, Bapak dan Lantamal, Bapak dan Rem, beserta rombongan yang kami hormati. Seperti tradisi kami di kampus, biasanya memang mahasiswa dulu yang bicara Pak Gub, jadi baru dosennya. Ya, kalau diberikan kesempatan bisa sampai pagi mahasiswa akan bertanya terus. Jadi rasanya cukup ya dari mahasiswa. Nanti masyarakat nggak kebagian. Bapak Gubernur dan rombongan, pertama kami menyampaikan salam dari Bapak Rektor. Waktu pelepasan hadir, dan Pak Dan Lantamal, Pak Dan Rem juga hadir melepas waktu di Manado. Dan kami atas nama pimpinan rombongan, dosen pembimbing, mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kegiatan kuliah kerja nyata yang dilaksanakan di Pulau Miangas ini. Tanpa dukungan dari TNI, tanpa dukungan dari Pemda, kami mungkin banyak program yang terkendala. Tapi puji syukur berkat dukungan semua pihak, semua kegiatan sampai saat ini hampir 1 minggu berlangsung dengan baik dan lancar. Sebelum saya teruskan, saya ingin mengenalkan dosen pembimbing kami. Yang pertama Ibu Sri Murni, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mohon berdiri Mbak Uci. Ini Mbak Uci. Kemudian yang kedua adalah Bapak Aat Rusyad, sehari-hari bertugas sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan kemudian adalah Bapak Priyadi Permadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Alasan kami datang ke Miangas, seperti banyak ditanya wartawan, kok UI mau datang ke Miangas, jauh-jauh dari Jakarta datang ke Miangas. Karena tanggung jawab besar nama Universitas Indonesia melekat kepada universitas kami. Ya, kami memutuskan dan kemudian kami lihat banyak kegiatan kuliah kerja nyata dari beberapa perguruan tinggi itu belum menyentuh pulau-pulau terdepan kita, belum menyentuh pulau-pulau terluar kita. Mudah-mudahan starting point-nya dari Miangas ini, tahun depan satu kelompok akan kembali lagi ke sini sebagai keberlanjutan dari program kami. Kami nggak hanya sekali datang, habis itu bye-bye, tinggal, nggak, tapi mudah-mudahan ada keberlanjutannya. Diikuti dengan mudah-mudahan Marore nanti akan kami coba juga, Sebatik, Natuna, Rote, dan Sabang. Beberapa pulau yang akan kami coba datangi untuk program kuliah kerja nyata. Nah, selama 5-6 hari kami sudah berada di sini, kami dapat melaporkan kepada Bapak Gubernur, kajian kami sementara yang paling krusial adalah yang pertama masalah sanitasi, itu masih berat. Tapi kami belum berani mengambil kesimpulan karena masih pengamatan awal. Yang kedua adalah masalah telekomunikasi, kemudian sumber energi. Ini akan kami kaji terus sampai selesai dan laporannya akan kami berikan kepada Bapak Gubernur nanti. Kemudian yang terakhir adalah tadi sempat disinggung oleh Dan Zipur untuk mengenai pendirian Tugu K2N kami. Kenapa kami ingin bersebelahan dengan Patung Santiago? Tidak lain karena kami starting point untuk kegiatan K2N ini adalah Pulau Miangas, pulau yang sangat terkenal, dan kedatangan kami adalah demi NKRI juga, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kegiatan-kegiatan kami sangat didukung oleh TNI AL, TNI AD, dan dari markas besar TNI secara umum. Jadi dengan demikian kami melihat dan nanti ke tahun-tahun depan akan mengajak juga universitas lain untuk bergabung. Kita akan melaksanakan kuliah kerja nyata secara bersama-sama di pulau-pulau terdepan. Dan pancang pertamanya adalah di Pulau Miangas ini. Demikian Pak Gubernur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih dan tentu kita tampung Pak ya. Nanti balik lagi mungkin dari masyarakat. Nama saya Gadi Sama, dan saya adalah tokoh masyarakat. Dia adalah anggota Purnawirawan di AD. Ada 5 hal yang kesempatan baik ini di hadapan Bapak pimpinan tingkat dan rombongan.
Mungkin dari 5 poin ini sudah ada beberapa bukti yang disinggung oleh para anggota mahasiswa. Yang pertama kali tentang masalah realisasi lokasi bandara atau lapangan terbang yang sejak 2007 dalam catatan sudah diputuskan harga 100 per meter. Maunya 12 jam. Berapa kapasitas di sini? Gensetnya? Dari General Manager Wilayah Pak, disesuaikan. Jadi harus ada permohonan. Permohonan. Enggak, minyaknya cukup enggak? Menggunakan BBM apa? Solar? Cukup? Droppingnya disesuaikan dengan pemakaian kita. Pemakaian kita di sini selama 6 jam. Kita pakai 2.600 liter. Kalau nanti ke 12 jam, ya, karena mengarungi laut lagi mungkin 17 jam ke Bitung. Tapi beberapa hal yang mungkin dapat saya simpulkan, pertama dari adik-adik mahasiswa, dari dosen, ya, bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat, masalah-masalah yang menyangkut masalah tanah, ya. Tadi ditanya mengenai kebijakan pemerintah, itu pasti, cuma memang bertahap. Dan kadang-kadang memang kendala-kendala administrasi yang sebenarnya perlu kita pangkas itu semua, ya. Birokratisme terlalu sulit kadang-kadang. Tapi untuk membangun daerah perbatasan, kita mungkin harus memangkas beberapa aturan-aturan yang kadang-kadang mengikat kaki kita sendiri. Padahal masyarakat sudah sangat membutuhkan, ya. Kemudian memang bukan hanya Miangas, ada 92 pulau, ya, 11 pulau di daerah ini. Umumnya pulau-pulau itu belum ditempati manusia, yang sangat rawan bagi smuggling. Apakah itu senjata, teroris, uang palsu, psikotropika, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi masalah perbatasan itu sangat complicated. Tidak semudah apa yang telah kita bicarakan sekarang ini. Seluruh Indonesia, ya. Dan sekali lagi memerlukan perhatian penuh dari pemerintah. Adik-adik tahu ada 7 provinsi kepulauan di Indonesia. Bangka Belitung dan Riau kepulauan. 7, ya, yang sedang berjuang untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat terhadap dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang mestinya tidak boleh sama dengan daratan, dengan provinsi daratan. Mengenai harga pohon kelapa dalam rangka pembangunan bandara, saya kira tidak jauh daripada apa yang telah diputuskan dahulu, kita akan pikirkan. Saya dengar tadi, kemudian listrik. Nah, itu semua telah kami catat dan ini saya bisa janji, ya, pasti dalam beberapa hari ke depan itu apa yang lebih dahulu kita bantu, ya. Terutama air bersih, ini air penting sekali. Air listrik BBM, ya. Baik, dan saya pikir sale Bunaken itu mulai tanggal 13 sampai 19. Sebenarnya saya rindukan adik-adik itu ada di tanggal 19. Karena kepala negara ada dan Anda ini akan melihat kapal-kapal perang, kapal tiang tinggi, yacht, kapal induk. Apalagi yang tidak cukup berbahagia di waktu kecil, ya. Nah, ini bisa lihat suguhan yang menyenangkan begitu. Tapi kalau 17-an masih di sini, riskan untuk pulang. Kalau tidak ada kapal, 18 bagaimana? Atau upacara di Manado saja?
mesti di sini. Demikian, shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.